Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum berdirinya Sumpah Pemuda-Pemuda di Indonesia, tentu saja ada latar belakang yang mendasari mengenai hal tersebut. Seperti contohnya berdirinya Budi Utomo. Hal ini yang mendorong munculnya organisasi pemuda seperti Trikoro Darmo yang didirikan oleh Satiman Wijaksono. Organisasi Kepemudaan Persatuan Pelajar Sumatera didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada Kongres ketiga, Jong Sumatran Bond melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Baiklah, adapun tujuan dari Trikoro Darmo yaitu yang pertama, mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi putra dan sekolah menengah dan kejuruan. Kedua, menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. Ketiga, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa memang dari tujuan Trikoro Darmo sendiri memang untuk membangun sebuah generasi penerus yang tentu saja menjadi generasi yang bisa diandalkan untuk masa depan Indonesia. Pada tahun 1926, Kongres Pemuda I berhasil untuk merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan ini meliputi yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda. Kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Dalam Kongres Pemuda II atau dikenal dengan Kongres Pemuda 28 Oktober 1928, hal ini dilaksanakan 3 sesi di mana tempat berbeda oleh penggagasnya. Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang bersangkutan pelajar dan seluruh wilayah Indonesia. Kongres Pemuda II dihadiri oleh para wakil organisasi kepemudaan, yaitu ada Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatran Bond, dan Jong Islamic Bond, Jong Ambon, dan lain-lainnya. Serta masih banyak lagi seperti pengamat dan juga pemuda-pemuda Tionghoa seperti Kue Tam Hong, John Lau, John Hock, Ong Kai Siang, dan Jo Dien Kui. Baik anak-anak ibu yang berbahagia, panitia-panitia Kongres Pemuda ini juga menjadi jalan agar pelaksanaan Sumpah Pemuda ini berjalan dengan baik. Pertama, Sumpah Pemuda adalah pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II di Jakarta. Tentu saja Sumpah Pemuda ini merupakan sebuah babak baru atau landasan baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Pemuda-pemuda tersebut adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahunan. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda juga telah menjadi jua yang semangat yang terus berpatri dalam hati sanubari para pemuda. Terjadinya Sumpah Pemuda itu sendiri pada tanggal 28 Oktober 1998 menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki satu potensi di mana kita dapat melihat bahwa potensi itu merupakan sebuah bentuk para pemuda untuk melakukan perubahan karena pemuda memiliki keinginan kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. Yang kedua itu ada tanggung jawab, muncul dari kesadaran dan pendorong untuk melakukan perubahan adalah keberanian. Tentu saja menjadi pribadi yang berani itu sangat sulit, jadi sehingga pemuda-pemuda itu pun memiliki rasa tanggung jawab yang besar pada dirinya sendiri sehingga dia bisa memunculkan rasa keberanian untuk membela negara Indonesia itu sendiri. Yang ketiga adalah hak. Hak itu sendiri diikuti adalah kewajiban, bahkan tidaklah baik apabila menuntut hak sedangkan kewajibannya kan dikesampingkan. Menurut para pemuda
ini lebih mendahulukan kewajiban berjuang demi bangsa dan negara daripada menuntut hak pribadinya. Tentu saja hal ini bertolak belakang pada masa sekarang, di mana banyak orang pada masa sekarang lebih menuntut hak pribadinya dibandingkan kewajiban yang mereka lakukan untuk negaranya sendiri. Tentu saja hal ini dapat kita jadikan patokan bahwa Sumpah Pemuda itu merupakan bentuk contoh cermin yang baik bagi kita generasi masa sekarang, agar kita selalu lebih mementingkan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia dibandingkan kita harus menuntut hak-hak yang belum kita lakukan kewajiban yang sebelumnya, malah kita menuntut hak-hak. Tentu saja hal ini bisa kita jadikan motivasi bahwa Sumpah Pemuda ini memiliki semangat juang yang tinggi untuk bangsa Indonesia itu sendiri. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah karakter, di mana pemuda yang melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki karakter berani, menyukai tantangan, kreatif, bekerja keras, inovatif. Tentu saja hal ini dapat kita lihat dari mana tadi pemuda-pemuda itu berani mengemukakan pendapatnya di depan umum, menyukai tantangan, di mana mereka harus melawan para penjajah, mereka harus kreatif untuk mencari solusi-solusi jika terjadi masalah-masalah. Yang kelima itu adalah aktualisasi diri, di mana ketepatan seseorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Pemuda di tahun 1910 mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Tentu saja hal ini dapat kita lihat tadi ya, yang kita sampaikan tadi sebelumnya, yang mana pemuda-pemuda ini lebih mengedepankan kewajibannya sebagai seorang warga negara Indonesia dibandingkan menuntut hak-hak yang belum dipenuhi oleh negara untuk dirinya sendiri. Karena ada cita-cita, di mana cita-cita merupakan melangkah seseorang meraih masa depan yang lebih baik. Pemuda-pemuda memiliki cita-cita yang tinggi karena memang pemuda hidup di dunia gagasan sehingga tidak takut untuk bermimpi. Itu kita jadikan motivasi juga, di mana pada generasi sekarang pada generasi lembek yang tidak bisa menggapai mimpinya, malah akan down, stres, bahkan ada juga yang sampai menghabisi dirinya sendiri. Tentu saja hal ini tidak bisa kita jadikan acuan yang baik, karena pemuda-pemuda zaman dulu saja mereka masih bisa untuk berjuang dan mengedepankan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Baiklah, itulah tadi materi dari pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, untuk para siswa yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapatnya mengenai apa-apa saja sih Bu yang bisa kami pelajari dari Sumpah Pemuda, tentu saja kita harus mengedepankan nilai-nilai dari Sumpah Pemuda itu. Contohnya tadi ya, cinta tanah air dan bangsa, persatuan, sikap rela berkorban, mengutamakan kepentingan bangsa, dapat menerima dan menghargai perbedaan, semangat persaudaraan, serta bisa kita meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama, sehingga kita bisa menyatukan pemikiran kita menjadi pemikiran yang sempurna, sehingga kita bisa menghargai pendapat-pendapat orang lain, sehingga kita satukan menjadi satu pendapat yang utuh. Dalam hal tersebut, tentu saja kita diperlukan namanya kerjasama tim yang baik. Baiklah, hanya itu materi dari penyampaian Ibu pada pagi hari ini. Kepada anak-anak, silakan melanjutkan tugasnya yang sudah Ibu berikan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum